Oke, ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Produksi dan Riset Operasi. Ya, jadi kita ketahui bahwa metode Simplex ini merupakan metode yang umum digunakan untuk menyelesaikan seluruh program linear. Ya, ini. Jadi, untuk menyelesaikan program linear ini, biasanya metode Simplex itu akan melibatkan dua variabel keputusan maupun lebih dari dua variabel keputusan tersebut. Ya, ini. Nah, metode Simplex ini pertama kali diperkenalkan oleh Jos B. dan Zek di tahun 1947, yang seterusnya diperbaiki oleh beberapa ahli. Ya, metode ini juga untuk penyelesaian Simplex ini menggunakan sistem iterasi atau pengulangan. Ya, ini. Di mana langkah-langkah perhitungannya diulang terus-menerus sampai dia tidak mendapatkan nilai negatif. Ya. Kalau sudah mendapatkan nilai positif, ya di sini berarti sudah optimal, ya ini. Nah, penyelesaian metode Simplex mempunyai syarat canonical form, artinya harus dirubah dulu ke dalam bentuk umum atau bentuk baku. Ya, ini. Ciri-ciri bentuk baku itu kalau kita lihat dari program linear, pembatas atau kendala berupa persamaan dengan sisi kanan non negatif. Ya, ini. Semua variabel keputusan non negatif. Ya, ini. Fungsi tujuan dapat dimaksimumkan maupun diminimumkan. Ya, ini dimaksimumkan dan diminimumkan. Ya. Contoh ini adalah bentuk matematisnya. Ya. Ini ada fungsi maksimumkan Z sama dengan 3x1 tambah 5x2. Terus ini ada batasan constraint-nya ada 3 Batasan constraint 1 2x1 dikurang sama dengan 8. Terus 3x2 kurang lebih sama dengan 15. Ya, terus 6. Constraint yang ketiga 6x1 tambah 5x2 lebih kecil sama dengan 30. Ya. Langkah-langkah metode Simplex itu pertama kita harus mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasannya. Jadi fungsi dari tujuannya ini kita harus rubah dia menjadi sama dengan 0. Ya, ini. Ini kalau dirubah menjadi sama dengan 0 menurut ilmu matematis di sini kan Z min 3x1 min 5x2. Nah, begitu pula juga untuk batasannya. 2x1 lebih kecil sama dengan 8, ini menjadi 2x1 tambah x3 sama dengan 8. Nah, di sini ada x3. Ya, x3 ini adalah variabel slack. Variabel slack ini adalah variabel kosong ini. Hanya untuk membantu dalam perhitungan matematik ini. Terus yang kendala yang kedua adalah 3x2. 3x2 ditambah x4. Nah, ini dimulai dari x3 karena ini ada dua variabel fungsi tujuannya x1 ditambah x2. Ya, ini ada x1, ada x2 itu. Baru setelah x2 baru x3, x4. Nah, begitu juga dengan nanti yang kendala yang ketiga. Berarti x5 ini. 6x1 ditambah 5x2 ditambah x5 sama dengan 30 ini. Ya, jadi jelas di sini bahwa variabel slack adalah variabel tambahan. Variabel tambahan untuk mewakili tingkat pengangguran atau kapasitas yang merupakan batasan Jika di sini fungsi tujuannya terus ini fungsi kendalanya menjadi seperti ini Sehingga kita bisa menyusun model matematis ini menjadi sebuah tabel Nah, tentu di tabel itu nanti akan ada nilai kanan. Nilai kanan ini adalah nilai sama dengan dari masing-masing kendala dan tujuannya. Nah, ini kan fungsi kendala 1 itu kan nilai kanannya 8. Kendala 2 15, kendala 3 30. Nah,
Nah, ya. Terus ada variabel dasar. Variabel dasar ini adalah variabel yang sisi kanannya dari persamaan. Jadi variabel yang nilainya sama dengan sisi kanan dari persamaan. Ya, nih. Nah, ini contohnya nih ya, pada persamaan 2x1 ditambah x3 sama dengan 8. Kalau belum ada kegiatan apa-apa ya, berarti x1-nya sama dengan 0. Kemudian kapasitor masih menganggur. Maka pengangguran dari 8 satuan ini ya, atau nilai x3 bisa sama dengan 8. Jadi pada tabel nanti yang akan kita lihat nanti ya, ada x4, x3, x4, x5 itu mempunyai fungsi atau nilai permulaan itu 0 ya. Oke, sekarang kita lihat di sini ya. Nah, ini adalah fungsi tujuan ya dan fungsi batasannya ya. Kalau kita buat model matematisnya seperti ini ya. Variabel dasar ya itu adalah nanti ya, isinya itu ada Z, X3, X4, X5 ya. Terus di sini ada Z ya, nilai Z ya. Terus di sini ada X1, X2, X3, X4, X5 dan nilai kanan ya. Contohnya ya, untuk fungsi tujuan ini berarti kan Z-nya 1 ya. Nah, X1-nya 3 ya. Ya, min 3. X2-nya min 5 ya, tuh. Ya, terus nilai sama dengannya 0. Ya, ini nilai kanannya 0. Ya, Z-nya 1 ya, ini. X1-nya min 3 ya, ini. X2-nya min 5 ya, ini min 5. X3 tidak ada di sini ya, belum ada, berarti 0, X4 0, X5 0. Nah, untuk yang fungsi kendala 1 yang ini ya, kita lihat nih X1-nya 2 ya. Nah, ini X1 2. Z-nya masih 0 ya, karena tidak ada Z. Ya, dilanjut dengan X2 di sini, X3 ya, X3 di sini 1 ya. Di sini X2 tidak ada ya. Ini 0. Ya, ini 0. Lalu masuk X4 sini 0. X5 0. Nilai kanannya kita lihat di sini. Ya, ini nilai kanannya 8. Ya, tuh ya, nilai kanannya 8. Ya, begitu juga dengan yang fungsi kendala kedua. Nah, ini ya. X1-nya tidak ada. Nah, berarti 0. Nah, ini kita masukkan 0 sini ya. Terus X2-nya 3. Nah, masukkan 3. Terus di sini X3-nya tidak ada ya. Berarti 0. Ya, masukkan S3 0 sini. Kita lihat di sini X4-nya ada ya. Berarti 1. Kita lihat di sini X5-nya tidak ada. 0. Ya, 0. Terus nilai kanannya kita lihat di sini 15 ya, 15. Nah, begitu juga untuk yang fungsi kendala ketiga. Ya, ini X1-nya 6. Nah, 6 ya. X2-nya 5 ya. X3 tidak ada 0 ya. X4-nya tidak ada 0. Nah, baru X5-nya 1. Nilai kanannya 30 ya. Nah, itu ya membuat tabelnya. Nah, sekarang kita akan menentukan kolom kunci. Ya, kolom kunci itu ditentukan dari kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang nilai negatifnya angka terbesar ya. Nah, nilai negatifnya angka terbesar dari baris fungsi tujuan. Ya, kalau kita lihat dalam hal ini ya, di tabelnya nanti kita lihat ya, itu ada di X2 dengan nilainya sama dengan min 5. Maka inilah yang dianggap sebagai min 5 ini sebagai kolom kunci ya, angka kolom kuncinya. Ya, ini. Ya, contohnya seperti ini ya. Nah, ini 5 ini sebagai angka kolom kunci sehingga dia bisa dibuat kolom kunci ya, ini. Nah, ya. Setelah itu baru ya, kalau kita lihat di sini ya, tadi ada min 5. Kita lihat dari fungsi tujuannya kan ini ya, baris fungsi tujuan ini ya. Kita lihat di sini ya, baris ini ya, angkanya ada min 3, min 5, 0, 0, 0. Kita lihat di sini, minusnya yang paling besar mana? Ini adalah min 5. Ya, makanya di sini pilihlah min 5 sebagai patokan untuk membuat kolom kunci ya. Nah, ini ya kolom kunci. Itu ya.
Terus selanjutnya untuk menentukan baris kunci. Nah, untuk menentukan baris kunci kita harus melakukan sini ya, mencari indeksnya dulu. Ya, mencari indeksnya. Dengan cara ya tiap-tiap baris dengan membagi nilai-nilai pada kolom kunci. Pada kolom nilai kunci yang sebaris dengan kolom kunci tersebut. Nah, ini indeksnya nih. Nilai pada kolom nilai kanan dibagi nilai pada kolom kunci ya gitu. Contohnya di sini ya, misalkan di sini nilai kolom kuncinya 8 ya, tuh. Terus dibagi nilai kolom kuncinya 0. Ya. Contohnya ya kita buat sini tabelnya ya agar lebih jelas ya. Ini sudah didapatkan ya kolom kunci min 5 ya dari baris fungsi, terus didapatkan baris kolom kunci. Terus baru setelah itu untuk mencari baris kunci ya berarti kita membagi nilai kanan ya ini 8 ya dibagi 0 ya tuh hasilnya tak hingga ya. Terus ini ya 15 dibagi 3 tuh ya. Terus 30 bagi 5 6 sehingga didapatkan ya tak hingga 5 6 ya. Kalau tak hingga ini tidak bisa dihitung ya, yang bisa 5 dan 6. Nah, dari 5 dan 6 ini yang paling kecil positifnya mana? Ini ya 5. Sehingga didapatkanlah baris kunci ya ini. Sehingga dari pertemuan kolom kunci dan baris kunci ini didapatkanlah angka kunci. Nah, ini 3 ya. Nah, dari sinilah kita dapatkan untuk membuat tabel baru ya. Nah, ini tabel baru ya. Dengan variabel dasarnya ini Z ya, X3, X2, X5. Kita lihat di sini. Kenapa di sini X2? Ya, terus di sini ada X4. Ini X4. Kenapa nggak X4, Pak? Karena dia sudah mendapatkan ya angka kunci di X2 ya ini. Nah, 3 ini ya, angka kunci ini ya ada di X2 ya. Nah, ya ada di kolom X2, makanya diganti menjadi X2 sini ya. Ya, sehingga bisa dibagi nih ya. 0 bagi 3 ya tuh. Terus 0 bagi 3 ya sini. Ya 0 ini ya dibagi 3 ini ya tuh. Begitu juga yang 3 bagi 3 1. 0 bagi 3 ya. 1 bagi 3, 1 bagi 0 bagi 3. Ya, terus 15 bagi 3 ya. Ya. Nah, setelah itu baru kita mencari baris baru dengan rumus ini ya, baris lama ya ini dikurang koefisien pada kolom kunci ya dikali nilai baris kunci, nilai baru baris kunci. Sehingga ini kalau kita lihat di sini ini adalah baris lamanya. Ya, baris lama yang ada di soal ini ya. Nah, ini baris lama nih. Ya, ini baris lama. Ya. Terus baris barunya ini ya. Nah, ini baris baru. Ya, ini. Sehingga ini dimasukkan ke sini ya. Nah, ini baris lama, yang ini baris baru, yang ini koefisien pada kolom kunci ya, yang ini baris baru. Terus bagaimana Pak ini untuk yang koefisien pada kolom kuncinya? Ini min 5 dari mana? Nah, ini berdasarkan hasil dari ini ya, min 5 ini. Nah, ini ya. Nah, ini min 5 nih. Karena ini kan baris lamanya ini ya. Nah, baris lamanya ini. Nah, kalau dipertemukan dengan kolom kunci ya. Nah, ini sampai sini dia ada min 5 di sini ya. Gitu. Terus juga untuk yang baris lamanya untuk S3 juga ini 0, 3, 5 ya. Tuh. Ya, sehingga di sini koefisien pada kolom kuncinya min 5. Sehingga tinggal digunakan rumus ini ya, baris lama. Kita lihat di sini ya, baris lama min 3 ya. Nah, ini ya min 3 ya tuh. Terus dikurang ya koefisien pada kolom kunci. Nah, ini koefisiennya nih ya min 5 ya, min 5. Terus dikali nilai baru baris kunci ya.
Nah, ini nilai baru baris kunci ini ya. Ini 0 ya. Nah, jadi min 5 kali 0 ya 0 ya. Terus jadi hasilnya min 3 ini ya. Nih. Hasilnya min 3 ya. Nah, begitu juga dengan ini yang 0 nih. 0 ini dari mana? Nah, dari rumus tadi. Gunakan rumus ini. Baris lamanya ini ya min 5. Ya, min 5. Terus dikurang koefisien pada kolom kunci min 5 ya. Tuh. Min 5 juga ya. Nah. Terus dikali nilai baru baris kunci. Nah, ini nilai barunya pada baris kunci. 1 dikali 1. Sehingga kalau min 5 dikali 1 tetap min 5. Ya, min 5 ketemu min ini jadi plus ya. Sehingga ini jadi plus ya. Sehingga plus 5 min 1 min 5 sama dengan 0. Min 5 ditambah 5 0. Nah, ini 0. Nah, begitu juga dengan ini ya, seterusnya. Gunakan rumus yang tadi. Ya. Nah, ini baris yang tadi ya, Z. Sekarang untuk yang baris batasannya yang ada di baris kedua ya. Nah, gunakan baris lama, gunakan juga baris baru, lalu ketemulah nilai barunya. Nah, begitu juga dengan batasan 3. Ya, gunakan baris lama, gunakan baris baru, baru ketemulah nilai baru berdasarkan rumus tadi ya. Sehingga didapatkan ya di sini tabel baru. Tabel dengan nilai baru di sini ya. Nah, ini tabel dengan nilai baru nih. Ya, ini. Ya. Kita lihat di sini masih ada min 3. Nah, kalau di fungsi tujuan ya di Z ini, baris Z ini masih ada minus, berarti harus diiterasi ulang. Diulangi kembali. Mulai dari langkah ke-7. Mulai dari langkah ketiga tadi, menentukan kolom kunci. Nah, kita lihat di sini. Min 3 ini adalah kolom kuncinya ya. Ya, min 3 ini ada kolom kuncinya nih. Maka didapatkanlah kolom kuncinya di sini. Nah, ya, gitu. Nah, ini kan ya. Tuh. Sehingga tinggal dibagi. 8 dibagi 2, 4 ya. Terus 5 bagi 0, tak hingga ya, tidak usah ya. Terus 5 bagi 6, 5 per 6. Ya, sehingga yang minimum positifnya ini 5 per 6. Sehingga ini didapatkan baris kunci ya. Nah, itu ya baris kunci. Dapatkan angka kuncinya 6. Sehingga didapatkan ya tabel baru seperti ini ya. Nah, ini tabel barunya. Ya, dengan perubahan di sini ya, tadinya X5 ya ini, maka di sini jadi X1. Kenapa? Karena kita lihat di sini. Angka kuncinya dia berada pada kolom X1 ya. Nah, maka diganti X5 menjadi X1. Ya, tinggal kita bagi 6 bagi 6 ya tuh. Terus 0 bagi 6 ya tuh. 6 bagi 6, 0 bagi 6, 0, 0, 0 bagi 6 ya, min 5 per 3 bagi 6 ya. 1 dibagi per 6 ya tuh. 1 bagi 6 ya, 5 bagi 6. Ya, nah begitu juga kita mencari nilai baru dengan cara menggunakan rumus tadi. Ya, rumus ini ya, ini baris lama dengan baris baru ya dikalikan dengan koefisiensinya sehingga dapatlah nilai baru ini. Ya, begitu juga dengan baris yang kedua, dapatkan baris nilai barunya ya ini. Begitu juga dengan baris ketiga, didapatkan nilai barunya ini ya. Nah, sehingga mendapatkan tabel baru ya seperti ini. Ya, kita lihat di sini. Di tabel fungsi tujuan, baris tujuan Z di sini ya. Ya, di sini tidak ada minusnya ya. Berarti kalau sudah tidak ada minusnya, berarti ini sudah maksimum. Ya, perhitungan selesai ya. Sehingga didapatkan ya Z-nya 27,5 ya nih. Ya, Z-nya 27,5 nih ya nilai kanannya. Terus X3-nya ini tidak digunakan ya karena tidak ada X3 ya di model aslinya. Terus X2-nya 5 ya ini. Terus X1-nya 5 per 6 ya, sehingga hasilnya seperti ini ya. Hingga didapatkan Z maksimumnya 27,5
Oke ya, itu pertemuan hari ini ya. Sampai ketemu lagi di metode simplex menggunakan solver yang ada di Excel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.